Pak. Ya. Itu jika stomata daunnya terbuka, maka sinwe daun menurun, kurang dari sinwe tangkai daun. Ya. Itu menurunnya karena apa namanya, penguapan atau karena apa Pak? Jadi Ya bisa. nanti Pak. Jadi jumlah kadar air di daun itu sangat ditentukan oleh evaporasi tadi, penguapan. Kalau penguapannya besar di siang hari, otomatis airnya semakin sedikit kan, sebagian teruapkan, berarti tekanan air juga makin turun, makin rendah. Tapi kalau pagi hari airnya cukup banyak, tekanan air juga akan semakin tinggi gitu. Nah, dari atas ke bawah melalui apa? Jaringan fluem. Maka tekanan air di jaringan fluem di pagi hari tinggi, karena dia harus menampung air banyak dari daun menuju ke akar. Tapi di siang hari fluem ringan, karena air di daun sudah banyak terevaporasi. Jadi yang melalui jaringan fluem volumenya hanya sedikit sekali. Nah, itu bedanya ya, semacam jalur lambat, jalur cepat lah gitu. Kalau kita lihat mobil-mobil di jalan tol gitu, nah itu tidak akan tabrakan. Dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas tidak tabrakan. Jadi dari bawah ke atas jaringan silem, dari atas ke bawah jaringan fluem. Semua dibantu oleh berkas-berkas bendel-bendel jaringan parenjim dan jaringan empelur. Nah, itu nggak sama. Jadi penguapan bisa saja tidak melalui daun, melalui ranting, melalui batang bisa saja. Nah, itu biasanya berikatan dengan parenjim dan empelur atau kulit kayu. Kalau tanaman itu berkayu, berzat kayu. Kalau itu nggak berzat kayu, berarti kulit batang yang berwarna hijau itu juga melakukan evaporasi juga, penguapan. Contohnya kangkung, bayam itu tidak berzat kayu kan. Nah, itu penguapannya juga besar. Dari daun maupun dari ranting pun mengalami evaporasi. Nah, kalau tanahnya kedap, jadi air dari tanah nggak bisa ketarik kan, otomatis terjadi layu daun atau mati bujang. Belum sampai berbunga dia sudah mati, atau berbunga tidak sampai berbuah, tumbuh-tumbuhan yang lainnya seperti tomat, terong dan sebagainya itu banyak membutuhkan air. Jadi kadangkala tekanan di daun tinggi. Kenapa? Karena evaporasi tinggi. Nah, air di tanah cukup tinggi enggak? Kalau air tanah kurang, kosong kan? Jadi benang-benang air terputus. Semacam kamu nguras bak tapi pakai selang karet atau selang plastik. Kan selangnya kamu isi air dulu. Ya, kemudian kamu buka sama-sama kan? Maka air dari bak akan turun. Tapi kok tengah-tengahnya itu ada udara, ya air yang menuju ke bak jatuh ke bak, yang air di luar bak. Jadi terjadi terputusnya benang air. Yaitu peristiwa tadi, kohesi, tarik menarik antara molekul yang sejenis tadi. Tarik menarik molekul air dengan air itu sejenis. Nah, itu disebut tarik menarik kohesi. Kalau kohesi terputus berarti ada oksigen. Maka semacam dalam tubuh kamu aja nggak ada tuh masuk angin tuh, nggak ada. Kalau masuk angin ya mati manusia. Ya kan, berarti terputus tuh benang darah ya, kalau manusia benang darah. Jadi di dalam pembuluh darah tuh nggak mungkin ada oksigen. Ada oksigen boleh, tapi oksigen yang terlarut yang disebut BOD, biological oxygen demand. Nah, semacam begitu. Maka nggak ada istilah masuk angin tuh, bahasa awam tuh, bahasanya orang desa nggak ngerti tentang kesehatan. Nggak ada masuk angin tuh, nggak ada. Kamu minum saja kemudian bersama dengan udara masuk, pasti nanti dikeluarkan melalui hidung kan, atau berdahak. Nggak mungkin masuk melalui usus. Kalau usus ada udara berarti terputus tuh benang air tadi ya. Nah, semacam itu tadi. Jadi kohesi terputus. Jadi istilah masuk angin tuh bahasa awam karena dia nggak ngerti dunia adesi kohesi tadi. Nah, kalau ada kohesi ya terputus semua. Contoh dokter mau nyuntik pantatmu gitu, atau nyuntik di pembuluh darah, itu kan dikeluarkan sedikit obatnya. Karena kalau enggak nanti dalam speed itu masih ada udara masuk, terputus benang darah tadi atau benang zat cairan tadi. Semacam begitu tumbuhan juga sama. Kalau kamu mau motong bunga untuk apa? Di vas itu kamu harus siapkan vas, bersihkan air dulu. Jadi memindahkan tuh nggak boleh ada udara. Ada udara terputus, cepat layu dia. Tapi kalau kamu memindahkannya dalam vas di dalam air juga, berarti nggak ada udara kan? Terpisah, ada udara tapi dalam bentuk BOD,
biological oxygen demand, bukan oksigen yang terpisah dengan air. Nah itu menimbulkan terputusnya benang air, berarti kohesi terputus itu. Logik kan, logika semacam itu. Nah ini hubungannya dengan tadi ketersediaan air, kemudian banyak sedikitnya air di helaian daun tadi yang kamu bisa lihat di halaman 56 itu ya. Ada ambang kematian, ambang titik layu. Nah itu bisa kamu perhitungkan potensial air, dihitung dalam bentuk barometer gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi?